Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Isun Channel. Kali ini Isun mau mereview Keraton Kesepuhan. Keraton Kesepuhan terletak di Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Lemahungkuk, Kota Cirebon. Yuk kita masuki Keraton Kesepuhan. Kita akan menemui Ibu Ratu Raja Alexandra di dalam kantor yang ada di Keraton Kesepuhan ini. Dan alhamdulillah kita ditemui oleh Ibu Ratu Raja Alexandra. Sekaligus kita hari ini silaturahmi dan sekaligus dalam rangka mohon izin untuk pemasangan plang cagar budaya untuk Keraton Kesepuhan dari pemerintah Kota Cirebon melalui Dinas Kebudayaan dan Wisata. Dan alhamdulillah Ibu Ratu Raja berkenan dan memberi izin untuk pemasangan plang cagar budaya. Terima kasih Ibu Ratu Raja. Tradisi ini tapar sama mulut bikin boleh Berbincang-bincang dengan Ibu Ratu Raja tentang keberadaan keraton ini. Kapan pemain dia? Boleh, enggak nanti memang ikon kita itu di museum dan ada petilasan itu ada di alun-alun. Petilasannya apa? Ya salah satunya tempat itikafnya misalnya ada sumbernya. Biar langsung enak ya. Kalau yang ceritakan masih bingung ya buat gimana sih kan? Iya, kenapa? Itu kayak kereta yang di ada itunya Bu ya, ada kencana gitu. Iya, kayak kereta kencana itu ya Bu ya. Iya. Nanti Bang Iman akan menceritakan filosofi-filosofinya di situ. Oh iya. Pendaki gede. Ya. Pedati gede. Dekat. Kalau aslinya kan di Pekalongan. Oh iya, Pekalongan. Oh, itu Munjung Pedati gede ya, Oh. gitu ya. Iya. Kegiatan Munjung Pedati gede. Pekalongan lah. Iya, Pekalongan. Kuncinya. Selanjutnya Maka mau sambil jalan-jalan akan diajak untuk melihat seluruh isi di dalam keraton ini. Keraton ini luasnya sekitar 2.500 meter atau 2,5 hektar ya. Dan banyak sekali hal-hal menarik yang dapat kita temui di dalam keraton ini. Selanjutnya kita akan diajak oleh Bapak Iman selaku pamong keraton ini untuk beliau akan menceritakan sejarah dari keraton ini.
Ya, keraton Kesepuhan ini mungkin sekarang lagi dilihat dunia ya Bu ya. Betul. Situasi keraton Kesepuhan Betul. yang mana sekarang Sultan Sepuh ke-15 Pangeran Lukman itu Muhyiddin, dia sebagai penerus tahta yang sekarang, putra dari Kesepuhan ini. Sekarang ya keraton Kesepuhan ini situasinya masih belum kondusif seperti tahun-tahun kemarin, yang mana tahun kemarin belum adanya pandemi, juga situasi pariwisata nyaman. Sekarang wisata ini masih belum kayak dulu gitu ya, belum normal, belum ada bis pariwisata mampir ke sini Bu. Ya, tapi alhamdulillah sekarang ini 2 mingguan ini ya dengan kendaraan kecil makin banyak wisatawan masuk ya. Ya, tugas pemandu wisata adalah menjelaskan informasi apa yang ada di Keraton Kesepuhan kepada masyarakat. Ada festival keraton wisata. Iya, betul. Sekarang belum ada lagi nih Belum, namanya iya. kegiatan festival keraton. Iya, itu ya Bu yang apa paling 2017 Ya, 2017 kemarin di Cirebon itu hajat kita ya Pak ya. Dia dari dinas juga sibuk gitu. Iya, betul hajat kita. Kita sama-sama menjaga melestarikan Peninggalan Sunan ini salah satu Jati. bangunan lama, temboknya pun masih tembok zaman dahulu. Tembok zaman Ya, dahulu. ini merupakan ikon Cirebon itu gapuranya seperti ini ya Bu ya. Di setiap instansi, sekolah atau dimanapun dibuat ikon gapuranya ya, itu ngambil dari keraton. Itu disosialisasikan semenjak zaman Paku Meditopudin. Yang dulunya belum pakai itu ya. Paku Meditopudin mengambil motif gapura Siti Inggil untuk diterapkan ke instansi Oh sekolah iya dan betul, lainnya. ini Candi Bentang ya Pak Betul. ya. Ya. Candi Itu Bentang. Candi Bentar atau gapura ini dari tumpukan bata merah. Iya. Sekeliling keraton ini yang luasnya 25 hektar itu masih dilingkungi tembok batu bata yang namanya kuta kosot. Iya, Apa namanya? kuta kosot. Kuta Kosor. Oh, Ini iya. batu bata yang dikosot, ditumpuk, melekat sampai sekarang itu masih ada di lingkungan keraton. Nah, dari bangunan depan ini namanya Siti Inggil. Siti Inggil namanya ini. Lemah Duhur bahasa Cirebonnya ya. Oh. Di Siti itu tanah, Inggil itu tinggi. Oh, gitu. Yang dulu fungsinya di zaman kerajaan untuk keluarga sultan itu duduk di sini menghadap ke alun-alun. Sekarang lapangannya sedang dibikin taman ya, alun-alun Sangkala Buana namanya, yang mana untuk kegiatan upacara tradisi keraton, latihan peperangan itu di alun-alun. Siti Inggil ini kalau di pemerintahan seperti tribun kehormatan untuk pejabat negara melihat acara di alun-alun. Oh. Di samping alun-alun ada Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Masjid Agung Sang Ya, Cipta Rasa. itu masjid tua yang masih ada tradisi sampai sekarang. Kalau pelaksanaan Jumatan tuh ada azan pitu, Azan pitu. yang dilakukan oleh 7 orang. Itu yang tidak ada di masjid-masjid lain. Dan uniknya Masjid Agung itu namanya beda dengan masjid-masjid lain di Indonesia. Mungkin Bapak Ibu kalau melihat masjid-masjid di Indonesia namanya dengan dari bahasa Timur Tengah ya. Iya. Cirebon contohnya ada At-Taqwa, Masjid An-Nur, Al-Ikhlas, Al-Iman dan lain-lain. Tapi Masjid Agung Kesepuhan ini namanya Sang Cipta Rasa. Itu karena didirikan di zaman Hindu. Oh. Sang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Cipta dibangun didirikan. Iya, iya. Rasa tuh feeling untuk kegiatan ibadah umat Islam. Itu sampai sekarang yang konon cerita azan itu mengabadikan peristiwa berdirinya masjid itu, menolak bala penyakit gitu ya, ceritanya ya. Setelah Bu tentang keraton baru depannya aja, belum ke dalamnya. Wow. Alhamdulillah ya, kita keraton semenjak zaman almarhum Sultan Sepuh 14 menerima mahasiswa-mahasiswi yang mengadakan tugas akhirnya di keraton. Dari ya, ada skripsi, tesis, juga disertasi ya, itu melakukan penelitiannya di sini. Juga menerima anak-anak apa namanya SMK jurusan pariwisata itu melakukan PKL di sini. Ini dari SMK Kedawung, nanti tanggal 4 akan masuk dari SMK Pangasah Majalengka, ada 11 orang, ini 18 orang ya. Alhamdulillah. Iya. Yang dari Kuningan juga ada. Enggak Bapak, kita lihat museum aja.
mobil saya aja. Ah. Oh, dari balong itu. Sebenarnya waktu ada festival patroli di Cirebon tahun 2017 nanti kita presiden Alhamdulillah. itu untuk membuka koleksi benda-benda pusaka yang tadinya museum itu terbagi ada dua tempat, museum benda kuno dan museum sekarang jadi satu. Ini bentuknya udah modernnya kan? Iya. Oh, berarti bangunan baru. Bangunan baru. Di era 17 itu. 2017. Oh, di era 91 kalau di era itu. Riana, pasti yang tanggal presiden tentang Oh, langsung Bapak Presiden nih. Diresmikan Museum Pusaka oleh Bapak Presiden. Nah, ini pesannya Sultan Sepuh 14. Kita ada karena leluhur kita ada. Hormati dan rawatlah pusakanya. Tauladani gemilang sejarahnya. Nah, itu harus dilestarikan ya budaya dari leluhur.
Oh, masuk ke sini. Ya, ini pusaka keris-keris, kujang dan lainnya dari masa ke masa. Ini dari masa era Sabana. Ini masa Jawa, memiliki kepanjangan budaya. Itu Panembahan Girilaya itu ayah daripada Sultan Kasepuhan dan Sultan Kanoman. Oh. Jadi dari Sultan Raja-Raja Cirebon itu Gunung Jati sampai sekarang itu yang wafat dimakamkan di Gunung Jati. Itu Panembahan Girilaya terpisah satu raja yang ada di Yogyakarta makam. Nah di Imogiri Yogyakarta itu ada makam raja-raja Imogiri ya. Itu di sana ada papan besar menceritakan ada namanya Sultan Cirebon, Pangeran Giriloyo, orang Jogja bilang Giriloyo. Iya. Itu yang menemukan Kasepuhan. Iya. Oh, di sana ada punya Sultan Cirebon? Iya. Di sana juga. Itu Iya, sebelum Jogja ada itu Bu. Oh. Mataram masih era Mataram. Mataramnya itu Sunan Giriloyo di sana tulisannya Giriloyo. Berarti apanya Sunan Gunung Jati? Cicit generasi kelima dari Sunan Gunung Oh, Jati. generasi kelima. Putri Hongpin itu Putri Cina, salah satu istrinya Sunan Gunung Jati. Ini koleksi-koleksinya berupa keramik dan peti jamu namanya. Ini. Keraka. Om Pin. Pedang pelantikan. Ya itu meriam 3-in-1 ya sekarang ya. Bakalan jadi nanti ada apa sih dari Bandung? Kardiolog itu ya. Iya. Arkeolog. Oh, udah nyampe. Ini penelitian kan ya. Iya. Iya. Oh, Suratnya belum nyampe. Ya, Oh, belum kita nyampe. juga baru nyampe di depan. nanti saya fotoin deh. Difoto aja Bu suratnya. Boleh, boleh. Nanti biar sebelumnya udah baca dulu berarti. Peneliti ini. Meriam. Meriam. Berarti ada berapa meriam Bu? Banyak sekali. Oh, banyak. Di sini. Jadi meriam itu ada dari Gujarat, ada dari India, ada dari Portugis, ada dari Cina, ya. Banyak sekali. Lihat di Pantai Sanjat Lihat gitu ya. Kebanyakan. Ini ikon kita kalau dibuat Kasepuhan ya. Barong ya. Singa Barong. Oh, Singa Barong kan dari Ya, dari Cirebon Keraton Kasepuhan khususnya ini punya kereta Singa Barong yang dibuat tahun 1549 oleh Pangeran Brawijaya yang dikenal Pangeran Losari dan dinyatakan oleh orang Belanda bahwa kereta ini antik sedunia. antik sedunia, Masya Allah. Orang itu datang merestorasi bantalan tempat duduk itu tahun 91 bahwa kereta Cirebon itu terantik. Dia lihat karena pernah keliling ke kerajaan-kerajaan di dunia, ke Inggris kemana yang ada kereta kerajaan, dan dia lihat ternyata kereta ini yang paling antik dia bilang. Karena di dalam kereta ini satu buatan lokal, buatan pribumi, kedua ada perpaduan dari beberapa budaya. Kereta Singa Barong itu terdiri dari sayap paksi atau buruk yang menandakan persahabatan dengan budaya Islam di Nusantara atau Mesir. Kepalanya bentuk liong atau naga dengan kultur Cina yang berkebunan Buddha. Lidah apa namanya? Belalai gajah ya. Gajah itu dari budaya India dengan agama Hindunya. Di situ ada India, Cina dan Mesir. Nah, itu ada teknologi juga di situ. Nah dulu apabila dijalankan ditarik dengan menggunakan kebo bule bergoyang albino itu 4 ekor, itu roda berputar, kedua sayapnya akan bergerak. Itu seninya itu seperti kereta itu hidup ya. Nah sayapnya bergerak, ada penghubung menuju ke lidah di leher itu, sayap bergerak, lidahnya keluar masuk gitu. Itu perakakan begitu orang Belanda mengatakan itu unik, antik gitu. Antik. Ya. Masya Allah Cirebon gitu ya Pak. Ini Ini keretanya sekarang sudah nggak dipakai. Sejak tahun 1942 ini sudah dimuseumkan. Itu diantaranya karena kebo bule yang buat menarik kereta itu sudah
tidak ada. Jadi tahun 1942 ini sudah dimuseumkan. Dan sekarang apabila ada acara-acara keraton sejak zaman Sultan 14 itu dibuatlah duplikatnya. Jadi kalau ada acara keraton di zaman sekarang, entah hari jadi Cirebon, entah festival keraton, itu yang dipakai yang duplikat. Di mana Pak yang duplikatnya? Duplikat ada di belakang. Oh, di museum. Ini aslinya. Oh, ini asli? Iya. Oh, ini aslinya. Ini udah dikacain, udah bisa keluar. Gitu, yang keluar-keluar yang duplikat. Iya. Tapi secara tradisional di sini masih melestarikan adat tradisi. Itu kereta ini apabila malam Jumat Kliwon ya, itu malam istimewa Cirebon, itu ada tradisi kereta ini dikasih bunga melati rangkaian bunga. Itu masih ada sisa-sisa. Iya, itu masih ada bunga. Oh, Ada sesajinya juga di situ. setiap malam Iya. Jumat Kliwon. Nah ini dulu yang menggunakan atau yang naik kereta ini khusus hanya buat sultan, istri itu nggak boleh. Jadi sultan dengan naik kereta ini ada kusir dan ajudan atau pengawal yang belakang. Oh, sendirian. Ya. Sedangkan Maisuri itu dengan menggunakan kursi tandu, namanya tandu juli atau jepana ada di bagian belakang. Oh, ada di bagian. Barangkali mau difoto, udah ada fotonya belum? Belum. Nama enggak? Kita foto dulu yuk. Berdua aja dulu. Berdua dulu. Peragonan itu. Oh, ke Cirebon. Iya. Cerbonan ya, di sana ada sanggar seni ya Bu ya. Sanggar seni Sekar Pandan. Kanoman itu kelapa jajar. Oh iya. Oh iya, iya. Kanoman di Kecerbonan Sekar Pandan. Oh iya, iya, sikap padan. Heri ya. Ini Bu khususnya gamelan yang satu ini sangat-sangat sakral. Walaupun sudah kritis sudah ratusan tahun, ada tahun itu pembuatan 1499 lalu 500 atau 600 tahun yang lalu, yang mana walaupun sudah keadaannya tua dan agak-agak kritis itu masih dibunyikan setahun 2 kali pada perayaan Idul Fitri dan Idul Adha. Itu dibunyikan di Sitinggil yang pertama duduk dari kita di sana, ini dibawa ke sana. Sebelum dikeluarkan tuh dicuci dulu dengan air bunga itu ya, itu dicuci dulu, kemudian besok Idul Fitri itu dibawa ke Sitinggil. Sejarah gamelan ini namanya gamelan sekaten, yang dulu para wali dakwah syiar agama Islamnya dengan menggunakan media seni. Yang konon cerita kalau dibunyikan gamelan Kelihatan kayak gitu ya. Oh, Iya, belum ada tempatnya untuk wayang ya. Gong apa sekaten? sekaten yang dari dulu, ini Megang Mendung, ya, ini gamelan raya. gamelan wayang. Nah, ini wayangnya ya. Cirebon akhir. Ya. Wayang kulit sekarang jangan dipentaskan ya. Nah ini meriam-meriam Portugis. Oh, meriam ini. Portugis. Ini meriamnya iya. Bukti bahwa Cirebon ikut berperang. Ya, ini pampasan berat. Jadi ada beberapa termasuk baju besinya punya tentara Portugis. Itu dari sejarah Jakarta ada di Cirebon. Itu dari Yang pampasan itu ya? berat. Jadi pada masa Sunan Gunung Jati memerintah itu Jakarta Sunda Kelapa namanya itu dikuasai oleh tentara Portugis. Yang mana kemudian Sunan Gunung Jati mendengar Sunda Kelapa dikuasai Portugis dan kemudian menugaskan Panglima Kerajaan Cirebon yang bernama Pangeran Fathahilah dengan pasukan Cirebon memerangi Portugis dan berhasil memenangkan peperangan. Di antaranya ada pampasan perang, meriam, baju-baju besi, ada senapan-senapan panjang itu dari pampasan Portugis. Dari situlah tanggal 22 Juni 1527 Portugis diusir dari Sunda Kelapa. Sampai sekarang tanggal 22 Juni dijadikan hari jadinya kota Jakarta. Itu dari tahunnya 1527. Itu baju besinya yang beratnya kurang lebih 5 kilo. Berarti beneran ya itu baju besi. Kita hanya bisa lihat di film-film mungkin ya. Itu bukti nyatanya. Ada Bu. Nanti kita muter ke sana ya. Iya. Ini Prabu Siliwangi. Ya, ini gambar lukisannya Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi.
Raja Pajajaran. Orang bilang lukisannya 3 Iya, dimensi. katanya. Jadi mata lukisan itu selalu melihat ke kita, Bu. Kalau kita lihatnya dari depan, pandangannya ke depan. Kita lihatnya dari arah samping kiri, ya pandangannya ke samping kiri, ke kanan juga begitu. Iya sih Bu, ngeliatin kita balik. Betul Bu, betul. Lihat kali ini kesini, lihat ke sini banget. Ini iya sih Bu. Ya. Iya ya. Prabu Siliwangi adalah kakeknya Cirebon. Kakeknya Ya, Cirebon. Sunan Gunung Jati, Raja Cirebon. Beliau punya ibu namanya Rara Santang. Oh. Nah, Ratu Rara Santang adalah putrinya Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi yang punya putra putri di Cirebon, Walang Sungsang yang dikenal Pangeran Cakrabuana, kemudian Rara Santang sebagai ibunya Sunan Gunung Jati, dan Pangeran Kian Santang yang suka dibuat cerita di sinetron, ya, itu adik dari Rara Santang. Yang Santang. Berarti yang cerita yang Santang tuh di Cirebon, Pak? Ya, saudara-saudaranya di sini, kakak-kakaknya gitu ya. Kian Santang banyak di luar, banyak berkelana. Berkelana, mengembara. Nah, ini di luar ada pertilasan atau bekas gedung tua yang merupakan situs Siraredenok, tempat menyimpan pusaka-pusaka. Bangunan zaman dahulu belum seperti ini, ya, tumbukan batu bata. Ini sisa-sisanya. Batu bata ditempelnya sama apa? Nah, itu dalam cerita seperti di depan Siti Inggil itu masih bangunan lama. Kalau legenda-legenda sih wallahualam, ya, dengan putih-putih telur, wallahualam berapa ribu telur dipakainya. Iya, telur. Tapi secara logika, seperti sekeliling keraton dulu namanya tembok itu Kuta Kosot. Kuta itu dari kata batu bata. Kalau batu bata dibuat dari tanah liat, ya Bu, ya. Tanah liat dicetak, dibakar, kemudian jadilah batu bata. Itu dikosot tuh digosok. Kalau kita menggosok telapak tangan itu ada awak panas gitu, ya. Jadi batu-batunya digosok, disusun, lama-kelamaan karena hujan, karena panas, akhirnya melekat gitu. Sampai sekarang, ya. Nah, sekarang, nah saya temukan dulu pernah saya diajak oleh dinas pariwisata zaman aktivisnya Pak Wahyu waktu itu. Itu diajak ke Trowulan, Bu, ke Jawa Timur. Ada bekas kerajaan Mojopahit. Ternyata sama dengan kita punya, bangunannya seperti ini. Nah, di sana karena dirawat oleh pemerintah, ya, jadi ya bagus gitu, ya. Jadi pembersihannya di sini masih pakai tradisional. Kalau jadi seperti Siti Inggil itu dilabur, dicatnya dengan tanah merah. Ya. Kalau di Trowulan itu ada bahan-bahan kimia, Bu, yang buat supaya nggak lumutan, awet gitu, ya. Tapi kok ini kayaknya tempatnya apa memang berantakan atau gimana, atau memang seperti ini ya? Iya, sisanya ini Sisa tembok. peninggalannya gitu. Nah, itu waktu tahun berapa, ya? Makanya Belum. kita tutup ini supaya tidak rusak lagi. Nah, sebelum gedung ini dibangun, masih tempat kereta itu di sini, di sebelah sini, ya. Berada di luar. Ya. Itu ada pohon beringin di depan itu, akarnya kan masuk sampai ke tanah, merusak lantai itu. Akhirnya oleh pihak itu diberesin, digali, dipotong akarnya supaya nggak masuk ke dalam. Ternyata digali itu makin dalam masih ada tembok di bawah ini. Bekas apa, Pak? Mungkin bekas bangunan atau kerajaan terkubur gitu. Jadi waktu itu langsung ditangani oleh Purbakala, ya. Itu di depan itu bersihin, disikat, tutup plastik, dikubur lagi. Ini sama bangunannya batu bata begitu bersusun. Tapi barangkali ada dua di bawah, Pak, gitu. Kemungkinan. Lorong-lorong gitu ya? Iya. Itu ya, kan di zaman dulu kan kayak ada persembunyian. Iya, Kayak banker belakang, gitu, ya. iya. Iya. Kemungkinan juga. Nah, Ibu, ini tandu yang Oh, yang buat tuan putri itu ya. Alat-alatnya nanti di sekarang, ya. Nah, itu tandunya ada dua. Yang ini untuk putra mahkota, yang satu untuk pemaisuri. Itu dipotong, yang pakai pun 8 orang. Berat. Besi apa kayu? Ini persembahan dari Cina, itu kawasan Tanjung Timur Baik, ya.
museum yang ini kebetulan kerjasama dengan pihak luar swasta. Dulu memang mengajukan ternyata tidak di ini tidak jadi kerjasama dengan pihak luar. Bagus ya. Kalau pemerintah kota itu kan punya museum. Iya, karena saya Kalau kota kan ada punya sumber semua museum kapal berantai. Bisa nggak? Kota belum ya? belum ada, jadi kalau disebut museum ya ada sih kelihatan belum ada yang Nah itu yang di ADM kan punya angkatan laut. Iya. Cuma ini foto-foto mana? Tapi kota apa yang mau dipamerkan? Iya. iya, boleh nggak? Kayak dari Kalimantan masa kamu pindah sama alat tembusnya ngeri banget ya. Alat tembus kayak di pasar kan? Iya memang dari Banten. Iya, dari Banten. Karena saya Banten ada hubungan. Ada hubungan keluarga. Jadi Banten yang dulu merupakan keraton kerajaan dan pertama kali dipimpin oleh putranya Sunan Gunung Jati yaitu Sultan Maulana Hasanuddin. Keraton Banten sekarang tinggal ya batu-batu seperti itu dan masjidnya ya. Jadi Ada? masih ada. Jadi tembok itu masih ada dan masjidnya ya kelapannya sudah nggak ada. Tapi orang-orang itu ya ningratnya masih ada ratu, ada Tubagus ya. Kalau di Cirebon ada elang, ada ratu gitu ya. Karena satu rumpun Banten dan Cirebon itu satu ayah. Kakak adik beda ibu. Kan Sunan Gunung Jati banyak ya, ada 6 yang tertulis di buku itu. Banten, Cina, Pajajaran, Majapahit. Golongan untuk tradisi rumah itu. Iya, ada ya. Ada. Masih dipakai kok ini mau Itu tradisi yang harus di apa? Dinas pariwisata di Kebumen itu harus ada ya. tapi ini kayak besi kan? Kayu. Kuat banget. Ini kayunya dari apa namanya bambu gulung atau bambu hitam. Ini usianya udah 100 tahun lebih. 1899. Terus perangkat dan kursi dan perangkatnya. Jadi anak yang mau jalan tuh ini dihubungi sesuatu di dalam. Katanya gitu nanti kalau Saya ada yang di pilih, katanya misalnya pintar di Jepang. Iya. Saya cerita ke orang Jepang, ternyata di Jepang juga ada. Oh sama. Sama ada tradisi turun tangan, tapi nggak pakai kurungan. Jadi Anaknya masukin ke sini. enggak, ya kalau di kita dimasukin sini ya sebelum ini apa. Dan di Jepang itu sih anaknya ditaruh didudukin di tanah gitu ya. Jadi dikasih apa namanya tampan yang isinya sama. Buah, buah, Itu ya. Oh, bendera ya Pak. Jadi presiden pada bendera. Kompak ya. Ya, kalau tempat Belanda namanya untuk kegiatan upacara tradisi nanti insya Allah sudah pandeminya hilang ya akan dilaksanakan lagi tradisi pawai agraris. Masih gitu. Di dalam album aja ya. Makasih banyak Bu Ratu. Makasih ya. Oh, ini naskah kuno ini. Ini kita juga belum bisa membaca dulu orang-orang dulu, tapi pernah saya membawa buku ini pamerkan di universitas UNS. Naskah kuno. Itu masih banyak ternyata mahasiswa yang mempelajari ini. Ini kayaknya depannya masih baru. Ini di apa namanya di Dimodifikasi modif aja. oleh anak-anak dari IAIN. Tapi kalau isinya sih Ya, zaman masih yang dulu. dulu. Masih dulu. Kasih kulitnya perbarui dan ternyata dari kalangan mahasiswa masih ada beberapa yang bisa membacanya, terutama di Arab ini, Arab Pegon. Soalnya saya Sakrama itu jarang ada di kita. Ini tuh tulisan Arab tapi bukan Al-Quran. Bukan Al-Quran, tulisan Arab kalau dibaca ada yang bisa baca, kadang-kadang ada. Itu bunyinya bahasa Jawa, Bu. Ya ini ada Sakrati Mahabharata. Sakrati Mahabharata. Jadi buat tulisan Arab ya. Islam.
Cirebon. Ini itu isinya ada tentang pengobatan, ada pengen jadi pemimpin, pengen jadi raja, itu ada aturan tata caranya. Seperti itu tata cara pengen jadi raja. Aturannya sudah tertulis. Tempat Ini baru sebagian yang didirikan ya di rumah sultan itu ada khusus pansel. Yang bahannya juga berlaku juga. Ya kita balik lagi. Yang akan diperlihatkan oleh pengunjung cuma seminggu sekali, yaitu di hari. Isinya itu di dalamnya ada tongkatnya Sunan Gunung Jati, ada bajunya, ya tapi udah berbentuk bajunya Sunan Gunung Jati itu udah koyak ya. Justru yang masih bagus tuh kain batiknya Putri Omutin, masih dulu batiknya itu masih bagus sekali. Ada bendera Cirebonnya, ada alat-alat karena ya, pada minggu bisa kita. Tiap minggu. Tiap minggu. Oh itu Eha sekarang di pariwisata ya? Pariwisata. Iya. Nah, Milo masih. Mas Ali kesenian Pak. Iya, iya. Kalau Mas Fahmi. Mas Fahmi masih serta. maksudnya perjuangan dari iya. Semasa Sultan Hamengkubuwono sudah balik, beliau pergi ke Belanda, dijaga dan museum di daerah itu ternyata banyak punya kita. Bendera Cirebon yang asli zaman Sunan itu ada di sana. Iya. Terus kereta itu Singaparna, apa namanya, polanya itu ada di sana juga. Itu banyak senjata pusaka-pusaka lain. Ke bawah ke sana ya Pak. Iya. Rencananya waktu itu Pak Soeharto membawa Mengambil. ya kayak di Jogja kan kerisnya Pangeran Ponorogo bisa ambil. Kerisnya Pangeran Ponorogo kan yang dibawa Belanda. Itu udah ambil. Rencananya bendera Cirebonnya mau diambil. Gimana tuh bisa Ya dilanjutkan? proses mulai ke negaraan. Bisa dilanjutkan Pak? Maksudnya Bisa sih, bisa. Kalau ada yang melanjutkan gitu ya. Ini yang ke-11, ini yang ke-12, ini yang ke-13, yang ke-14 itu Pak Arif, ini sekarang Pak Arif. Wajan biasa. Di belakang.
Saya cerita dulu, saya pernah nonton film Cina, film Hakimbau, Jajibau. Iya, iya. Persidangan di background latar belakang gambarnya sama persis kayak batik Cirebon gitu. Nah itu Berarti sebenarnya apa ya? Sebenarnya kota Cirebon terus sudah ini ya internasionalnya Pak. betul, karena di zaman itu abad ke-15 sebelum Cirebon ada, itu Cirebon itu ada dua artinya. Cirebon dari kata ci dan rebon, yang artinya air dan udang. Juga dari kata Cirebon itu caruban. Caruban. Caruban yang artinya campuran. Caruban. Jadi dari kultur, dari budaya, dari agama, masa itu termasuk kereta itu tercipta dari caruban. Ada logo Iya. India, Cina, ada Barat Tengah, dan juga lagu Cirebon. Ini kan letak geografi Cirebon itu ada di wilayah Jawa Barat. Mayoritas Jawa Barat dengan bahasanya Sunda. Ibu dengar wong Cirebon, anak Sunda, wonten ayah Jawa gitu. Karena Cirebonnya paling timur. Ya dari Cirebon los hari ke sana udah Jawa Tengah. Iya. Maka Cirebon ini ada Sunda, ada Jawa gitu. Sunda. Campuran bahasanya Campuran. gitu. Jadi caruban. Oh iya Itu baru di tahu. antaranya motif. Uniknya keraton Cirebon sini Bu ya. Iya. Kita udah keliling keraton ke Jogja, ke Solo, Kalimantan, Iya. NTB, NTB Bima itu dia Pak Sultan sampai festival keraton. Iya, iya. Aduh seneng banget ya. Iya pengen. Gak tahu kapan lagi Apa nih, gitu ya? setelah pandemi ya. Itu rencananya tahun 2000. Kemarin rencananya FKN. FKN itu keraton. iya, rencananya 2020 kemarin tuh di Bali. Oh. Nah, pandemi ya udah nggak tahu kapan terus lagi. aja gitu makanya. Aduh, mudah-mudahan tahun ini. Insya Allah kalau udah beres apa ya itu Amin. bisa di Bali. Bali belum kebagian soalnya. Iya, alhamdulillah. Tapi di sana ada keraton. Ada. Itu kerajaan Hindu. Ada di Selubung, di Ubud ya. Ini kan kerajaan bukan hanya Islam ya. Ada di Bali juga ada kerajaan. Itu kita lihat udah di Palembang. Jadi di antara keraton ada keraton yang masih eksis, ada bangunan, ada yang penghuninya kayak Cirebon, Jogja, Solo ya. Ada keraton yang sudah tidak berpenghuni. Contoh di Palembang, ya. Di Padang, bukan Palembang, di Padang. Padang Istana Pagaruyung itu bentuk keratonnya masih ada, cuma orangnya sudah banyak keluar. Apa namanya, orang Padang itu dikenal merantau ya. Iya, betul. Maka itu keraton Pagaruyung sudah dikelola oleh Pemda setempat. Sebaliknya orang keraton yang sudah tidak punya keraton kayak Banten itu ada Ratu dan Tubagus, itu ningratnya orang keraton Banten itu sudah punya keraton. Jadi mereka tinggalnya di mana Pak? Ya di rumah pribadi gitu. Kenapa itu nggak ada keraton? Kan dihancur oleh Belanda. Nah sekarang yang lagi ada acara di Sumedang Larang juga. Sumedang keratonnya sudah ada. Tapi museumnya masih ada. Gitu. Jadi Sumedang. Berarti kita alhamdulillah ya Pak kota Cirebon. Alhamdulillah Cirebon ini ya Tinggalannya Ibu ya. masih komplit dan tertua di Nusantara. Tertua ya Pak. Iya, dibandingkan sama Jogja sama Solo tuh masih tua Berarti Cirebon. Jogja tuh manggil ke sini harusnya kakak ya. Iya bukan kota lagi ya, 200 tahun soalnya. Oh, Jadi berarti kota Cirebon. Cirebon itu di masa Sunan Gunung Jati ya. Pertama itu Cirebon namanya bukan Kesepuhan, Kanoman belum ada. Namanya Nah di zaman Sunan Gunung Jati nama keraton Cirebon itu Keraton Pakungwati. Keraton Pakungwati. Keraton Pakungwati yang lokasinya di sebelah dalam, tapi sekarang tinggal temboknya aja, ada sumur-sumur ke dalam itu. Dan kadang-kadang orang bilang kayak mandi ya. Itu bekas keraton awal, Keraton Pakungwati. Itu yang dulu waktu masih jadi keraton istana Sunan Gunung Jati, tempatnya di situ. Nah, Sunan Gunung Jati sampai meninggal itu dalam wafatnya Sunan Gunung Jati 120 tahun. Maka Sunan Gunung Jati turun tahtanya ke Cicit, ke Buyut. Jadi Sunan Gunung Jati punya anak nih. Itu belum bertakhta jadi raja, keburu meninggal. Sunan Gunung Jati masih hidup. Anaknya punya anak lagi, cucu ya. Nah, cucunya pun meninggal lebih dulu. Sunan Gunung Jati masih hidup. Cucu punya anak apa Buyut ya, itu Cicit. Itu Sunan Gunung Jati wafat, turun tahtanya di Cicit. Jadi dari Sunan Gunung Jati melangkahi anak dan cucu gitu ya, turun ke Cicit. Nah, Cicit itu bertakhta jadi raja sampai meninggal, terus turun ke Panembahan Girilaya. Nah, itu Panembahan Girilaya itu masih di keraton itu
Keraton Lama itu beliau menikah dengan putrinya Sultan Amangkurat dari Kerajaan Mataram. Belum ada Jogja Solo, belum ada. Nah, beliau meninggalkan Keraton Patungwati, Panembahan Girila itu bertempat tinggal di Keraton Mataram. Di situ terjadi masa perpolitikan penjajah Belanda sudah datang. Yang mana di era Sunan Gunung Jati belum ada kedatangan Belanda. Itu di era Panembahan Girila ya. Beliau tinggal di Mataram, meninggalkan Keraton Patungwati yang akhirnya runtuh. Sunan Gilaya meninggalnya di sana. Itu putra-putranya Sunan Gilaya itu di situ Belanda bermain. Putranya itu didatangkan ke Cirebon yang muda, dinobatkan jadi sultan. Karena di Cirebon nggak ada sultan ya. Adiknya dinobatkan jadi sultan. Yang selang berapa lama kakaknya didatangkan untuk menuntut haknya. Yang berhak itu yang tua, bukan yang muda. Terpaksa Cirebon ada belum ya. Ada itu ada dua sultan yang selalu diawasi oleh Belanda. Setiap raja dan negara itu Belanda itu ya selalu memonitor gitu ya. Nah, terus turun temurun masing-masing menurunkan ada kesepuhan dan panglima. Itu secara sejarahnya begitu ya. Maka lihat di sini Bu. Uniknya itu di Asia ada keramik dari Cina ya. Ini yang di tembok ini. Gunung Jati. Open house kalau lebaran Idul Fitri itu bisa diterima di bawah ini. Jadi ke dalam itu masih luas sekali. Ada gedung keputren, tempat tinggalnya putri-putri. Gedung keputren untuk laki-laki. Nah, kedaton rumahnya sultan itu masih ke dalam lagi. Nah, gue mengenal nanti di keraton itu bangunan-bangunan keraton, tamu Sidapung, makam Sunan Gunung Jati, ruangan istananya. Itu bedanya istana dan astana. Istana itu keraton rumah tinggal raja, astana itu kuburan pemakaman raja. Bukan ibu dengan dulu semasa Presiden Soeharto itu di istana negara ya. Iya. Sekarang seperti itu ada di astana lagi dibangun di astana itu tempat makam raja. Itu bangunan keraton Cirebon khususnya ada dibuat lawang sana, pintunya 9. Di bangunan ini sampai ke dalam, terus Masjid Agung Sang Cipta Rasa, sekeliling bagian dalam itu pintunya 9. Di makam Sunan Gunung Jati dari bawah sampai ke makam Sunan itu 9 pintu juga naik ke atas. Itu filosofinya 9 itu bahwa 9 itu angka tertinggi. Nah, kalau 10 dua angka, 1 dan 0. Maka secara matematis 9 itu dikalikan angka berapapun nilainya jumlahnya akan 9. Contoh 9 dikali 2 itu 18. 1 dan 8 juga 9. 9 dikali 3 itu 27. 2 dan 3 9. 9 kali 4 itu 36. 3 kali 6 9. Dikalikan 5 9 itu 45. Jumlah 4 dan 5 9. Dan seterusnya pasti akan dengan 9. Itu filosofi hanya 9. Nah, wali di Jawa ini salah satunya di Cirebon jumlahnya 9 di Solo, wali Solo. 8 ada Jawa Tengah, Jawa Timur, 1 Jawa Barat, alhamdulillah Cirebon tempatnya wali di sini. Nah, jadi Jawa Barat itu satu wali di Cirebon. Itu kebanggaan Cirebon. Ada walinya, ada wali Cirebon. Orang sana tadi pun secara logikanya ada di tubuh kita. Laki perempuan di badan kita ini terdapat ada 9 lubang. Mulut 1 ya, 2, 3 dengan hidung, 4, 5 dengan lubang telinga, 6, 7 ada lubang mata, 8, 9 di bagian bawah. Sempurna artinya kalau 8 berarti ada kekurangan gitu. Itu kesempurnaan di 9. Oke, udah di sana. Oh iya. Silakan. Mari Bapak Ibu ini Sekolah Nasional Gunung Jati lagi jadi Pak Kawin. Yang harus berbicara dengan kami. Ini sebenarnya Gunung Jati. Sudah ini kan
Iya. Nah ini dulu saya di sini ada program. Oh iya, ini dulu kita mau ke sumur ya? Sambil wudhu. Ini banyak banget itu. Aslinya Pak. Dulu Bu, di sana di luar temboknya itu merupakan masjid atau musola yang pertama kali dibuat. Jadi sebelum masjid Buka Rasa itu merupakan kalau sekarang di musola gitu ya. Itu pertama Masih kali. berfungsi, Pak? Masih berfungsi. Namanya Tajuh Jalagraha. Jalagraha. Oh, banyak banget ini ya. Ini yang pertama kali. Pertama kali sebelum kita Kenapa rasa nggak masuk itu? masuk sebetulnya Oh. masih situs keraton. Jadi dulu sih di masa kerajaan itu laut tuh kelihatan sekali. Iya katanya ya. Kesini Jadi mati laut ya. pantai utara tuh banyak terdesak daratan. Kalau sekarang sih reklamasi gitu ya. Jadi udah melalui beberapa kampung ke sana sampai ke Sunean gitu. Sunean tuh tanah timbul itu. Jadi banyak laut pantai utara terdesak daratan. Sebaliknya laut pantai selatan banyak terkikis ombak, banyak abrasi. Pantura itu udah daratannya udah luas sekali gitu. Dulu nggak jauh dari Keraton tuh kelihatan ada itu musola pertama dibangun.
dulu ini kolam ini untuk mendeteksi ketinggian laut. Kalau lagi pasang itu ada tembok yang bergelombang nih, ya. Di bawahnya ada terowongan, ada kayak gorong-gorong sampai ke laut. Kalau laut itu pasang ini penuh. Oh, cirinya di sini. Itu kenapa Pak? Patahnya bergelombang. Ininya ambles, apa namanya, gorong-gorong. Peruk-peruk udah nggak ada lagi gitu. Banyak rumah-rumah, dulu sih nggak ada rumah-rumah gitu. Iya. Semakin sini semakin maju ya. Jadi di luar tembok itu sudah banyak rumah, sudah di hak milik oleh masyarakat. Itu kebun-kebunnya. Berarti ya. Mana nanti nunggu nih? Ya, Bu. Ya, udah nanti Eman suruh lewat ke sini. Ya udah. Kenapa? Ya udah. Eman katanya kan, Eman itu jemputnya ke sini kan bikin video itu Bu. Oh iya. Gak apa-apa tuh Bu, nanti udah ikut Eman dah Bu. Gak apa-apa. Masih ya, lanjut. Orang laki boleh masuk tapi dengan syarat harus bisa tinggal sepatu. Ada sumber kejayaan di dalamnya. Karena ada dua rumah, dua bangunan. Jadi semasa hidupnya Sunan Gunung Jati dan Pangeran Cakrabuana melakukan, kalau sekarang sih itikaf gitu ya, mau tirakat lagi ya di ruangan itu. Sampai sekarang masih mempertahankan tradisi, walaupun orang-orang dalam keraton kayak Bu Ratu itu tetap nggak boleh juga ke dalamnya. Ya, masih dianggap ruangan suci. Ada alasan perempuan tidak boleh masuk, karena perempuan itu punya keistimewaan yang tidak dimiliki laki-laki. Itu ada menstruasi, walaupun lagi tidak, tetap tidak boleh. Yang konon cerita ada legenda satu-satunya perempuan yang menerobos itu ada yang disebutnya Nyai Mas Gandasari. Ada legendanya Mas Gandasari ya. Nah, ceritanya Mas Gandasari itu muridnya Pangeran Cakrabuana, perempuan yang cantik, rupawan, sakti, mandraguna, ilmunya itu belum pernah terkalahkan oleh siapapun. Itu murid kesayangannya. Kalau cerita ilmunya Mas Gandasari itu sangat luar biasa. Sebenarnya membuat sayembara tuh Mas Gandasari. Sekarang siapa yang bisa mengalahkan ini saya, kalau yang laki-laki ya perempuan tuh jadi jadikan saudara, yang laki-laki itu jodohnya kan itu kemuka di arena tuh mau berkelahi selalu menang. Yang mengalahkan ada. Banyak. Nah itu suatu hari ada orang dari Timur Tengah, rambutnya panjang sampai ke tanah. Oh itu yang gerakannya apa? Bukan. Karang getah. Bukan. Kan, Jaya Bayan. kan itu yang rambutnya dari Timur Tengah ya, orang itu namanya Pangeran Soka. Pangeran Soka itu susah digunting rambutnya, jadi makin panjang akhirnya sampai Pangeran itu selalu rambutnya digelung, maka dijuluki Syekh Magelung. Iya, Syekh Magelung. Terus Syekh Magelung itu dari Timur Tengah mendengar di tanah Jawa ada orang yang bisa motong rambutnya. Ya, dan salah dari Timur Tengah itu datang ke Jawa, Cirebon, mencari orang yang bisa motong rambutnya. Ya, setelah turun di Muara Jati, di situ pelabuhannya Muara Jati, keliling Cirebon, keliling kemana-mana. Akhirnya sebelum ketemu orang motong itu, di alun-alun itu ada keramaian apa, dia lihat itu di Mas Gandasari itu nantangin orang-orang sama di tanah lain gitu ya. Tapi dia jadi jodohnya. Terus si Pangeran Soka itu ngelihat, akhirnya dibikin perjanjian dulu, kalau kalah gimana? Ya suaminya katanya, jodohnya sama itu berkelahi dan kalah si Mas Gandasari. Sakti berarti. Iya, sakti. Akhirnya saking tergesa-gesanya masuk itu tanpa izin. Lupa. Iya lupa, minta peraja masih tahu bahwa ada yang mengalahkan timurnya itu ciri-cirinya orangnya rambutnya panjang. Akhirnya sedang keluar dari arah sana, itu orang tuh rambutnya lagi diurai sampai ke sana. Itu dari belakang sama diminta itu rambutnya dipabat oleh putus. Dan putusnya rambut itu di sama sekarang jadi nama daerahnya Karanggetah gitu. Karanggetah. Katanya sepanjang jalan itu ya di pendem tuh Pak. Bukan. Jadi konon rambutnya Syekh Magelung, Pangeran Soka itu ada di apa namanya kebun Pasar sari. Pagi. Sebelum pasar pagi. Oh, kebun jaya. Jadi dari kebun jaya lurus mentok ada pohon beringin besar ini Iya. yang dekat orang jualan apa sih kaca-kaca itu lukisan. Iya. Di belokan tuh ada pohon beringin gitu. Itu katanya itu kuburan tapi bukan kuburan orang, kuburan rambutnya. Syekh Magelung. Di Sukalila Pak. Kalilah. Tapi yang sini
dekat ayam panggang. Ya, Alas Demang Alas Demang lurus, ya. nanti belok kanan itu ya, di belok kanan. Yang kayak bangunan tua itu ya Pak? Iya, iya. Ada makam kuno di situ ya. Ini makamnya rambut. Setelah ya. Cuma sekali kamu dengan teman-teman di sini tagih janjinya gitu. Ya, dan sekarang di Mas Banyarsari makamnya itu ada di daerah Panguragan, Kabupaten. Ada sejarahnya Panguragan. Panguragannya itu di Karangkendal, nggak jauh dari situ. Mau nggak kita lihat ke sumur sini? Sumur. Diambil gambarnya tuh akhirnya. Dan terakhir kita berwudu di Sumur Agung ini. Alhamdulillah telah usai sudah. Kita melihat-lihat keraton dari depan sampai ke belakang. Terima kasih sudah melihat video ini. Jangan lupa ikuti terus video-video Isun selanjutnya yang akan mereview warisan-warisan budaya Nusantara, khususnya yang ada di kota Cirebon. Dan ini menjadi pengetahuan, wawasan bagi